Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat pujian kami ini Bapa. Kami mau seperti Engkau Bapa di surga. Walaupun kami manusia seringkali Tuhan Yesus banyak hal yang kami menyakiti hati-Mu. Tapi kami rindu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepada-Mu. Hari demi hari Tuhan Yesus, kami selalu disempurnakan iman kami kepadamu, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus kami jalankan dan kami lakukan dengan setia Bapa. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami lewat pujian dan penyembahan pagi hari yang indah ini, pakai lebih dahsyat untuk hormat kemuliaan akan nama Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman Allah yang sudah disiapkan Tuhan Yesus benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Allah, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan untuk masuk di tahun yang baru ini. Tetap dikuatkan iman percaya kami hanya kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan ada satu oknum yang tidak senang melihat kami untuk dengar firman Tuhan. Dari tempat ini kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami hanya mengundang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus saja bekerja Tuhan pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini masih diberikan kesempatan lagi untuk dapat memuji dan menyembah Dia, dapat menikmati hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, semua pengurus yang ada kembali mempercayakan saya untuk membawa perenungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di dalam membaca Alkitab di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mika pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang kelima saya akan bacakan. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita Mika ini pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kelima ini dikatakan pada hari-hari yang terakhir. Di sini dikatakan ayat yang pertama,
Ini menggambarkan hari-hari ketika Allah meminta atas kerajaan yang sempurna. Tentunya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sana dia akan mengajarkan, katanya firman Tuhan tadi katakan, jalan-jalan yang dia inginkan agar manusia atau hidup kita menurut firman-Nya, menurut hukum-Nya. Firman Tuhan katakan tadi berawal dari Yerusalem dan ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal yang keempat ini, kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, kita baca di rumah ya Bapak Ibu Saudara, beda sekali. Di mana pasal yang ketiga menceritakan tentang hal yang sangat mengerikan. Kalau kita membaca, waduh. Kalau kita membaca, kita pulang ke rumah, kita membaca mulai dari pasal yang pertama atau pasal yang ketiga. Di sini menceritakan hal yang mengerikan, yaitu umat Tuhan menyembah ilah dan berbuat kejahatan. Bukan saja menyembah ilah lain atau berhala, tetapi mereka juga berbuat kejahatan sehingga Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke negeri orang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kembali di dalam 2 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 17 ayat 29 dan 34, di sana dikatakan, tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya, ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diam. Ayat yang ke-34, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita katakan, oh Tante Ibu Bet itu kan berapa puluh tahun yang lalu, tetapi kita melihat hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Masih banyak orang yang menyembah berhala, masih banyak orang yang tidak mengakui siapa Yesus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang indah ini. Di dalam ayat pokok kita tadi, ayat pasal keempat ayat 5, di sana dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Kalau kita sudah percaya hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, hanya Yesus yang dapat menolong kita, jangan lagi kita pergi ke ilah-ilah yang lain. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan persoalan masalah kita. Ilah lain, kalau kita datang ke ilah lain, ke Allah lain, Bapak Ibu Saudara, hanya sementara, bukan tambah waras, tambah gak waras, tambah nemen. Tapi di sini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah berita penghukuman yang sudah saya katakan tadi di dalam pasal yang ketiga, ada pengharapan dan akhirnya Tuhan akan melihat mereka dan menjadikan mereka umat yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur masih mempunyai Tuhan Allah yang hidup, yang patut kita puji dan sembah pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan sesuatu yang indah, pengajaran yang luar biasa. Itulah sebabnya seringkali kita diingatkan, mari datang beribadah kepada Tuhan. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuh, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus berkata di dalam Yohanes, Dia adalah roti hidup. Jadi pantasnya kita harus datang kepada Dia sebagai roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kita diajak, kita diingatkan kembali. Sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru, meninggalkan tahun 2024 ini. Saya yakin dan percaya banyak hal yang kita hadapi, suka dan duka. Sakit dalam pergumulan, sakit penyakit. Pokoknya banyak hal, tetapi kalau kita boleh ada di dalam penghujung tahun ini, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, mari kita mau berkata semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita. Tuhan mengingatkan hari-hari yang terakhir. Mari kita mau taat dan setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, mari berjalan bersama Tuhan. Berjalan sama Tuhan itu wena, tapi juga kita tetap diperhadapkan dengan masalah. Tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kita pasti bisa melewati setiap permasalahan kita. Buktinya kita ada pagi hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan kita masih bertatap muka satu sama yang lainnya. Kita masih bisa diberikan kesempatan dapat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah firman Tuhan yang pagi hari yang indah ini, saya beri judul, beri tema, berjalan bersama Tuhan. Karena berjalan, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan itu, waduh luar biasa. Walaupun saya katakan tadi diperhadapkan dengan banyak masalah, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Asalkan percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mika pasal yang pertama Mika 4 ayat pertama dan kedua tadi, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjunjung tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan? Berjalan dengan Tuhan berarti Bapak Ibu Saudara, kita datang ke rumah Tuhan, datang beribadah seperti pagi hari ini. Amin. Enggak ono punine. Amin. Datang ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama.
Karena Tuhan, firman Tuhan katakan, karena Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan lewat hati kita masing-masing. Bukan cuma datang beribadah itu bukan cuma karena rutinitas KTP kita, KTP Kristen, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita punya satu kerinduan. Makanya kalau kita mau berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan taruh di hatiku, rasa haus akan Tuhan itu ada di dalam hatiku. Agar apapun terjadi kita tetap mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, kita katakan bahwa kita ini orang beriman, iman kepada Yesus Kristus. Di sana dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ada tindakan. Kita datang ke rumah Tuhan, kita datang beribadah pagi hari yang indah, mengantuk-ngantuknya ya. Apalagi subuh. Ngantuk. Apalagi kalau umur-umur kita kayak kita ini, tengah malam udah bangun, nanti bisa tidur sudah subuh. Susah. Tetapi sebagai orang percaya, ada tindakan. Bagaimana tindakan kita? Kita datang beribadah kepada Tuhan seperti yang kita lakukan pagi hari yang indah ini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah kita rayakan kemarin Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang menjadi pegangan kita di dalam kita masuk tahun yang baru. Kita terus beriman kepada Dia. Punya tindakan. Lawan malas yang senantiasa malas yang mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan. Pemuda remaja mari bangkit di tahun 2025 ini. Kemarin sudah rapat. Mari bangkit. Yang memajukan pekerjaan Tuhan ini ya kita semua ini. Amin. Kita semua. Pemuda remaja mari bangkit. Ya puji Tuhan Bapak Ibu walaupun sudah umur tetap semangat kalau latihan. Latihan nyanyi sampai saya aduh Tuhan, untung Tuhan masih pakai Tante Yeni. Karena saya nggak isoan gitu, mau tegas. Ya apa, saya itu lebih baik jadi apa ya, pendamping ketua. Masih bisa ono ide, oh iya ini bikin ini. Jadi ketua kayak ya ampun, kayak hilang semuanya. Tapi puji Tuhan kita punya mak-mak, bapak-bapak yang luar biasa semangatnya untuk latihan mulai bulan November. Cuma pemuda remaja ini ayo. Nanti kita lihat, aduh ini gereja yang lain begini-begini. Maju, yang memajukan itu kita semua yang ada di tempat ini. Semangat, punya tindakan. Jadi tahun depan udah mulai ya. Semangat, jangan cuma mak-mak, bapak-bapak tuh semangat. Pemuda remaja mari. Atau ditukar, kita bapak-bapak, mbak ibu-ibu jadi pemuda remaja. Pemuda jadi mak-mak, ini. Mari semangat Bapak Ibu Saudara agar gereja ini maju, banyak jiwa yang menangkan buat Tuhan. Tujuan kita satu hanya itu, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Datang ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Karena Tuhan kita mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian mungkin jadi salah satu penyebab kita malas beribadah, datang ke rumah Tuhan karena masalah, ya kan? Karena masalah, masalahku wis numpuk. Enggak ono jalan keluar, bagaimana kita enggak mau berseru kepada Tuhan? Kalau kita datang membawa masalah di tempat ini saat kita memuji dan menyembah Tuhan, luaskan hati kita datang beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya yakin dan percaya mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Datang. Di dalam Matius pasal yang ke-11 mungkin saya katakan tadi karena masalah. Yesus mengajak kita. Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita Bapak Ibu Saudara, karena permasalahan mungkin. Itulah sebab firman Tuhan katakan, mari kepadaku, mari kepada Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah kemudian datang ke Ibu Betty atau ibu-ibu yang lain, cuma sekedar. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, semua masalah kita beres. Asalkan kita mau serahkan kepada Dia. Dan kita mau bertindak, punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, katanya Iren, temannya itu kalau datang ke rumah takut, kata lihat mukaku, loh ini mukaku ini opo, serem tah. Judas beyo. Ayo, padahal sampai kaget. Temanku itu mah kalau datang takut lihat mama. Ya opo, muka aku sampai ngaca loh, muka aku ya opo. Padahal kalau ayo Mbak, ayo Nak. Ya kan? Masih kurang beyo. Didulang be. Ayo Nak. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita. Mari katanya, mari kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan permasalahan kita. Kalau mungkin belum dijawab juga, terus datang kepada Tuhan. Jangan jadi jemaat 1 tahun sekali, tetapi jadilah jemaat anak Tuhan yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasal 31 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Dia akan berjalan di depanmu. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ini janji firman Tuhan. Janji Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Di sini dikatakan sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Di dalam Mika tadi pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya tidak tahu nanti tahun depan bagaimana ceritanya lagi. Bapak-bapak mau semangat, mau buka pelayanan kaum pria. Kalau gabungan kan sudah mulai ya.
gabungan sudah mulai berjalan ya, puji Tuhan. Gak tahu pemuda remaja harinya apa. Kemudian saya katakan sama Bapak Gembala, kita sih oke-oke saja ya. Mari ada kerinduan dalam hati kita. Ada kemauan. Satu sama yang lainnya, mungkin pemuda remaja di tempat ini satu sama lainnya saling menguatkan, saling mengajak. Mari kita majukan pelayanan pemuda remaja di tempat ini. Mau ini sekolah minggu cuma 1, 2, Mbak Oliver, Mbak itu masih bayi-bayi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan berjalan di depanmu, firman Tuhan katakan. Di dalam kita masuk tahun yang baru, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia akan berjalan di depan kita, Dia akan menyertai kita apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, mari datang kepada Dia. Kemudian di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sendengkan katanya, sendengkanlah telingamu, pasang telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah, maka kita semua akan hidup. Ini perkataan dari firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal yang firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini dalam Mika pasal yang keempat ini, di sini dikatakan yang rindu datang kepada Tuhan bukan saja umat Israel dan Yehuda, tetapi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Bukan umat Israel dan Yehuda, tetapi firman Tuhan katakan seluruh bangsa. Mereka berduyun-duyun datang beribadah kepada Tuhan. Kita di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tentunya tugas kita terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Kita mengingatkan keluarga kita satu sama yang lainnya. Kadang mereka kan tersinggung ya, ayo beribadah. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kayak, ibadah nanti gak masuk surga, tambah ucul. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara, kita ajak mereka, anak-anak kita, keluarga kita yang ada di sekitar kita, mari kita bawa mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Mika pasal 4 ayat 3 sampai 5. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi berjalan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan berarti mau dipimpin oleh Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan.
setia kepada Tuhan sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan Tuhan menjadi hakim dan menjadi wasit. Kalau Tuhan kita menjadi hakim, Dia menjadi hakim yang adil. Amin. Dia menjadi hakim yang adil. Dia menjadi hakim yang adil. Bukan seperti hakim yang tidak benar dengan ibu janda. Dia terpaksa, ya kan? Dia terpaksa menolong ibu janda. Tetapi Tuhan kita, di sini firman Tuhan, Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Bukan saja Dia menjadi hakim, tetapi Tuhan juga menjadi wasit. Wasit kalau main bola banyak curangnya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang hobi nonton bola, saya hobi nonton bola. Kadang siaran pengulangan itu sepak bola kalau menonton di sini, Bapak Gembala tuh kadang kaget, aku lagi nonton teriak. Karena memang suka bola Bapak Ibu Saudara. Saya biar perempuan suka bola, suka nonton sendiri di HP, saya teriak-teriak sendiri kalau sudah gol, apalagi kalau Indonesia main. Ada banyak wasit yang tidak benar. Tetapi Allah kita sebagai wasit ini, Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Kalau Tuhan menjadi hakim, Dia akan menjadi hakim yang adil, dan Tuhan juga menjadi wasit atau pemimpin dalam pertandingan yang tentunya tidak memihak. Jadi Dia adil. Itulah Allah kita, yang kita sembah pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 3b di sana katakan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pengangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Dalam ayat yang ke-3b ini Bapak Ibu Saudara, tidak akan lagi perang, tetapi ada damai sejahtera. Yang Tuhan berikan tentunya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kalian membaca di dalam Alkitab bahasa Cina sehari-hari, di dalam ayat yang ke-3 ini, Tuhan akan memutuskan karena antara bangsa-bangsa, antara negara-negara kuat yang jauh maupun dekat, mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi saling menyerang, tidak juga bersiap-siap hendak berperang. Setiap orang akan hidup aman dan sejahtera di tengah kebun anggur dan kebun aranya. Tiada yang menakut-nakuti dia. Itulah janji Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini dikatakan setiap orang akan hidup aman dan sejahtera. Ada damai sejahtera Tuhan berikan, Tuhan jaminkan. Tidak ada perang lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Mari
Sebagaimana tahun 2024 kita sudah lewati sedemikian rupa. Tetapi kalau kita boleh ada, sekali lagi saya katakan, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kita kuat, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Mari terus kita maju melangkah di tahun yang baru ini. Tetap datang ke rumah Tuhan, tetap datang beribadah kepada Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan berarti mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita mau serahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita, agar kita tetap terus diberikan kekuatan, damai sejahtera itu senantiasa ada menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Puji Tuhan, mari tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati.